Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Suap Susker bareng aku Ali. Hari ini aku bakal share gimana cara menggunakan airbrush untuk kebutuhan repaint sepatu. Jadi buat kamu owner cuci sepatu atau tim teknis cuci sepatu yang lagi mau belajar repaint sepatu menggunakan airbrush, tonton video ini sampai akhir karena aku bakal bahas secara rinci. Oke, untuk merepaint sepatu dengan metode airbrush yang pasti kita membutuhkan yang namanya paintbrush ya. Seperti yang ada di depan kita sekarang. Ini namanya paintbrush. Saya punya dua bentuk dari dua brand ya. Brand yang pertama itu HNL dan yang kedua ini sebetulnya nggak ada mereknya. Jadi polosan aja gitu, dari packagingnya juga polosan. Cuma yang membedakan adalah buat yang ini dia punya ukuran tabung yang lebih besar dan tabung ini bisa dilepas gitu. Untuk tabung yang ini kurang lebih ukurannya 10 cc yang kecil ini, dan kita dapat satu lagi tabung yang ukuran 20 cc. Jadi kalau kita mau merepaint media yang luas dan banyak, pakai yang ini lebih cocok ya, karena tidak perlu repot isi ulang cat terlalu sering. Nah, di satu sisi kita punya juga yang paintbrush dari HNL. Secara bentuk seperti ini, tidak jauh beda, hanya di bagian tabungnya dia permanen ya, jadi tidak bisa dicopot, dan ukuran tabungnya cenderung lebih kecil. Ukuran tabung ini kurang lebih 7 cc karena ada tulisannya di packagingnya ini 7 cc. Jadi mungkin ketika repaint kita perlu mengisi catnya beberapa kali gitu. Nah, coba saya jelaskan sedikit dari anatominya ya. Jadi paintbrush sendiri kalau kita lihat bentuknya seperti ini, ada bagian-bagian yang bisa kita copot. Yang pertama di bagian depan ini adalah mahkotanya bisa kita copot. Di dalam mahkota itu kita lihat ada seperti ini ya, yang ujung kecil ini namanya nozzle, dan ini bisa kita copot juga nantinya. Kita tutup dulu. Terus kita punya bagian tabung dengan tutup ya, jadi ketika proses merepaint catnya tidak tumpah. Kemudian di bagian belakang kita bisa buka juga. Dibuka ini untuk mengencangkan jarum yang pertama, di sini untuk mengencangkan jarum dan melindungi jarum. Terus di bagian belakang ini bisa diputar juga, semakin maju dan semakin mundur. Nanti kebutuhannya adalah untuk seberapa besar cat yang keluar begitu. Dan di bagian tengah ini kita ada pelatoknya ya, jadi untuk menarik catnya keluar. Nah, kedua paintbrush ini bertipe double shot teman-teman. Jadi proses penggunaannya nanti adalah harus dua tahap. Yang pertama ditekan, yang kedua ditarik. Harus ditekan dan ditarik. Jadi ketika menekan itu nanti yang keluar adalah udara. Kemudian selagi kita tekan, kita tarik, nanti catnya akan keluar. Kalau kita tekan aja, ini udara tok yang keluar tapi catnya nggak keluar. Dan kalau cuma ditarik aja, yang tidak ada yang keluar karena nggak ada dorongan angin begitu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari dua bentuk ini coba saya jelaskan. Yang pertama dari HNL. Sesuai petunjuk di sini liquid nozzle-nya adalah 0,2 0,3 mm ya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya untuk paintbrush yang ini memungkinkan untuk penggunaan yang lebih detail. Contohnya untuk merepaint bagian-bagian yang lebih kecil itu cocok menggunakan airbrush yang ini. Nah, kelebihan yang lain adalah
Coba kita lihat di bagian tabung. Jadi ada bukaan tabung itu, kita lihat lebar ya dalam itu. Ini sejalan dengan ukuran nozzle-nya sendiri, karena tadi penggunaannya adalah untuk yang detail. Jadi menurut saya pribadi secara pengalaman, bukaan yang lebar itu cocok untuk mendorong cat yang cenderung sedikit lebih kental, begitu. Jadi sesuai pengalaman ketika saya menggunakan pen press yang ini, cat itu nggak perlu saya encerkan ya. Jadi cukup, katakanlah saya pakai dari brand Mosko ini bisa langsung saya tuang tanpa harus diencerin lagi gitu. Nah, kekurangan dari ini cuma karena ukuran tabungnya yang kecil. Jadi untuk pemakaian mungkin setelah beberapa waktu nanti kita harus isi ulang dengan cat lagi gitu. Sekarang kelebihan dan kekurangan yang satunya ini. Untuk kelebihan, dia ada di tabungnya, karena tabungnya punya ukuran yang besar. Jadi kalau kita mau meripen bahan-bahan yang luas, seperti mungkin meripen tas begitu, kita tidak perlu terlalu capek ngisi ulang ya. Jadi kita bisa pakai yang besar, sekali isi banyak langsung 20 cc, bisa kita langsung repaint selesaikan kayak gitu. Cuma untuk kekurangan dari yang ini, menurut saya, kita lihat di bagian bukaan tabungnya ya. Jadi dia bukaan tabungnya kecil. Nah, bukaan tabung yang kecil ini rasa-rasanya jadi dia nggak bisa pakai cat yang terlalu kental. Dan memang untuk pen brush yang ini dia ukuran nozzle-nya 0,3, cenderung lebih besar. Jadi memang dia untuk penggunaan yang media-media yang luas dan cat yang cenderung lebih cair. Gimana kalau kita mau pakai cat yang sama? Kalau di pen brush yang HNL tadi bisa langsung kita pakai. Kadang kalau cukup kental, di pen brush yang ini kita nggak bisa langsung pakai. Jadi harus kita encerkan terlebih dahulu, begitu. Nah, untuk pengenceran cat sendiri, teman-teman harus perhatikan dari brand masing-masing yang dipakai ya. Jadi biasanya dari brand itu ada tutorial untuk mengencerkan catnya. Jadi jangan asal diencerkan, karena kalau asal diencerkan kemungkinan besar nanti hasil catnya kurang maksimal begitu. Lalu kira-kira airbrush mana yang lebih pantas buat kita pakai? Menurut saya tetap sesuai kebutuhan ya, karena garapan kita mungkin banyak, tidak satu macam aja. Jadi ketika pakai yang ini kita bisa ngerjakan lebih cepat karena bisa menghembus lebih besar begitu, dan kapasitas tabungan juga lebih besar. Dan kalau kita mau mengerjakan yang lebih detail, katakanlah cuma bagian swashnya aja atau bagian top boxnya aja, pakai pen brush yang HNL ini saya rasa akan lebih cocok ya gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Nah, nanti kita akan coba praktekkan salah satu dari dua ini untuk praktek repaint kita. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara setting airbrush untuk kebutuhan repaint ini? Yang pertama, kita pakai kompresor dari brand Orion ya. Kita bisa lihat di sini kompresornya. Kita harus pertama yang nyalakan dulu. Oke. Nah, kalau ini artinya dia lagi ngisi angin ya. Kita tunggu dulu. Oke, ini tandanya pengisiannya sudah selesai. Di sini kita pakai kompresor ukuran tabung 10 liter. Jadi ketika nanti meripen, ketika tekanan yang mulai turun, nanti dia bakal otomatis mengisi, dan kalau sudah penuh otomatis mati sendiri. Nah, di sini kita ada ini ya, ini petunjuk untuk isi kapasitas anginnya. Jadi kalau misalkan di dalamnya turun ya nanti petunjuknya turun begitu. Nah, yang di sebelah sini ini adalah regulator dan filter. Jadi kebutuhannya untuk
mengatur seberapa besar udara yang keluar begitu. Kita buka dulu di sini kerannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia menunjuk angka 5 di sini. Nah, apa maksudnya? Ini bisa kita atur dengan cara tarik ke atas, putar. Ini bisa kita naikkan angkanya. Ini angka tekanannya ya, udara yang keluar. Ini jadi 6, atau bisa kita turunkan juga sampai dengan 4, 3, dan 2 begitu. Artinya ketika tekanannya makin kecil, udara yang mendorong cat nanti semakin kecil begitu. Dan kalau kita naikkan semakin besar. Juga berarti kalau kita mau meripen bagian yang kecil, tidak ingin catnya menghembus terlalu kencang, kita bisa atur di tekanan yang lebih rendah. Karena kalau misalkan kita mau mengecat luasan yang kecil atau bagian-bagian yang kecil, tapi kalau hembusannya terlalu besar, nanti catnya malah menyebar terlalu luas ya. Jadi malah nanti kena ke bagian yang nggak mau kita repaint malah. Nah, untuk kebutuhan sendiri sebetulnya kalau repaint normal ya, katakanlah kita gunakan cat Moskow yang tadi ini, kita biasanya cukup pakai di tekanan 5 atau 4. 5 ya, ini sudah cukup kencang. Nah, kalau misalkan catnya terlalu kental, bisa juga kita naikkan lagi, jadi biar mendorong kuat. Jadi antara tekanannya kita naikkan atau catnya yang kita buat lebih encer. Biasanya saya pakai di tekanan 5 ya. Tapi kalau untuk lebih detail biasanya saya turunkan lagi di 4 gitu. Ini untuk cara setting kompresornya. Nah, di sini ada sambungan gini ya. Oke. Dan kita perlu sambungkan pen brushnya di sini. Nah, kalau sudah kita sambungkan, nanti jadinya kayak gini. Kita tekan sekali keluar angin. Kalau kita tekan 2 kali, nah keluar catnya. Saya akan praktekkan dulu menggunakan air, teman-teman. Oke, ini sudah saya isi dengan air. Kita lihat di tekanannya 4 ya. Kita lihat perbandingannya gimana. Karena air itu dia tidak kental sama sekali ya, artinya encer. Jadi bahkan di tekanan yang sangat kecil pun dia tetap keluar begitu. Ini contoh di tekanan 4. Kita tekan cuma angin aja, nggak ada cairannya. Kita tarik, keluar angin. Lumayan kencang ya keluarnya. Nah, seberapa besar keluarnya cairan itu juga bisa kita atur di sini. Ini kalau ke kiri makin besar. Kalau kita kencangkan ke kanan makin kecil, dia juga keluarnya makin sedikit. Nah, makin sedikit. Jadi kita bisa ngatur dari keluaran regulatornya atau dari pen brushnya itu sendiri. Coba saya mau contohkan dari yang keluaran regulator. Kita kecilkan ke angka 2. Sangat kecil ya, jadi keluar kecil banget. Coba kita besarkan di pen brushnya. Keluar. Jadi memang bisa kita atur keluaran catnya itu dari tekanan regulatornya atau dari keluaran pen brushnya sendiri. Nah, kalau di tekanan 2 ini biasanya saya pakai buat finisher, karena finisher itu kebutuhannya tidak terlalu tebel ya, jadi paling cuma 1 lapis dan tidak terlalu tebel. Jadi saya cenderung pakai tekanan yang kecil gitu. Itu cara setting kompresornya ya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya mau praktekkan menggunakan pen brush ini dengan cat langsung ya. Catnya kita pakai dari brand Moskow yang water base. Jadi kita pakai cat yang untuk kanvas. Di sini juga ada kanvas. Di sini ada cup plastik sama ada saringan cat.
Jadi saya akan mempraktekkan dengan pen brush HNL ini tanpa mengencerkan cat begitu. Nah, kalau teman-teman mau mengencerkan cat, teman-teman bisa tuang di sini dulu, diencerkan begitu. Nah, gimana caranya? Langsung kita buka aja si pen brushnya. Kita pastikan pen brushnya lancar ya teman-teman. Jadi nggak ada cat yang menyumbat di bagian dalam sini begitu. Kita cek dulu lancar. Kalaupun teman-teman catnya macet begitu karena mungkin pen brushnya kotor, nanti saya buatkan tutorial untuk membersihkan pen brush ini. Kita buka tabungnya, kita siapkan saringan ini. Kenapa kita pakai saringan cat? Karena walaupun cat itu masih di dalam botolnya ya, barangkali karena waktu penyimpanan bisa jadi nanti catnya mulai menggumpal. Jadi biar nanti gumpalannya itu tidak menghambat si pen brushnya, jadi kita saring. Saya mau langsung saring ke pen brushnya aja langsung. Kita tuang. Nah, dengan disaring ini jadi nanti cat yang ada lebih halus dan nanti mempermudah untuk keluar di pen brushnya. Kita tutup dulu. Kita simpan di sini. Ini tanpa saya encerkan ya catnya, jadi murni dari botolnya langsung. Ini tadi saya pakai tekanan 5. Saya atur di tengah, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Oke teman-teman. Jadi ini di kanvas putih. Jadi caranya seperti tadi, tekan, keluar angin, tarik, keluar cat begitu. Begitu teman-teman cara menggunakan pen brush ini untuk airbrush repaint gitu ya. Jadi ini tadi catnya tidak saya encerkan sama sekali, catnya tetap keluar walaupun cenderung agak berat ya keluarnya, tapi masih keluar. Lalu apa sih kelebihannya kalau nggak diencerkan dan diencerkan begitu? Kalau nggak kita encerkan artinya kita pakai formula asli dari cat yang kita pakai ya. Jadi kita tidak menurunkan intensitas warna dari cat yang kita pakai. Tapi kalau misalkan mau kita encerkan bisa juga dan nggak ada salahnya. Cuma berarti intensitas warnanya cenderung turun begitu. Tapi kadang memang diencerkan itu perlu untuk kebutuhan biar lancar ya ketika menggunakan airbrush ini. Di beberapa brand dia punya pengencernya yang khusus, seperti di Angelus dia punya Angelus 2 tint ya. Jadi itu untuk mengencerkan cat ketika mau mengairbrush begitu. Oke teman-teman, itu tadi cara menggunakan pen brush untuk repaint sepatu dan topi ya. Dan setelah ini saya akan langsung mempraktekkan merepaint dengan airbrush di media topi ini. Jadi bukan di kanvas seperti tadi, tapi langsung di topi ini dengan warna hitam. Saya akan bahas di video selanjutnya. So kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, tonton video yang ini ya, tonton video yang ini. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info-info lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.